ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Masyaallah muslimin, para jemaah, teman-teman sekalian, azani Allah wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, insyaallah pada malam hari ini kurang lebih 1 jam ke depan kita bersama-sama akan melanjutkan kajian manasik haji, dan ini adalah pertemuan ke-13. Di mana pada pertemuan ke-13 ini insyaallah kita akan membahas seputar tawaf, ya. Tawaf dan permasalahan penting seputarnya. Bagaimana kita ketahui bahwa kiranya seorang hendak haji atau umrah, maka di antara amalan yang harus diamalkan adalah tawaf, ya. Dan kemudian realitanya tawaf itu bermacam-macam, ya. Kita lihat di layar para jemaah sekalian. Tawaf itu macam-macam. Nah, secara keseluruhannya sebagaimana yang ada di layar kita baca satu insyaallah. Ya. Tawaf ada beberapa macam, yaitu ya, ada tawaf ifadah namanya. Ini adalah tawaf rukun, tawaf ziarah, atau tawaf haji, ya. Merupakan salah satu dari rukun haji yang dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah, ya. Boleh juga diakhirkan, ya. Dan ada permasalahan tertentu untuk tawaf ini. Kemudian yang kedua yaitu tawaf wada. Tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada atau tawaf perpisahan. Ini dikerjakan, ya, sebelum meninggalkan Masjidil Haram. Tawaf ini termasuk manasik haji yang hukumnya wajib. Jadi termasuk wajib haji. Kalau ifadah rukun haji. Kecuali bagi wanita yang berhalangan. Dan yang benar insyaallah bahwa umrah tidak ada tawaf wada, ya. Para hadis-hadis yang ada seputar tawaf wada itu berkaitan dengan masalah ibadah haji, bukan umrah. Kemudian yang ketiga ada namanya tawaf qudum. Tawaf qudum atau tawaf kedatangan, ya, saat datangnya itu tawaf yang dikerjakan oleh orang yang berhaji, ya, dengan manasik qiran atau ifrad, ya, saat tiba di Masjidil Haram. Dan hukumnya ini sunnah, boleh ditinggalkan oleh mereka. Kemudian ada tawaf nazar, ya. Hukumnya wajib bagi orang yang bernazar untuk mengerjakannya. Ada seorang bernazar untuk tawaf, ya, maka dia wajib untuk mengerjakannya. Kemudian tawaf umrah, ya, termasuk rukun umrah yang tidak boleh ditinggalkan. Sebagaimana kita tahu bersama, orang yang umrah maka di antara amalannya adalah tawaf, ya. Kemudian yang ke-6 ada tawaf sunnah. Jadi tawaf sunnah secara mutlak, ya. Ya, ini boleh dikerjakan kapan saja, ya. Dan tata cara seperti tawaf-tawaf yang lain, seperti tawaf dalam umrah. Itu sebanyak 7 putaran, bagaimana tawaf lainnya, lalu salat 2 rakaat setelahnya. Ya, orang antara maghrib dan isya, ya, atau mungkin atau setelah salat subuh, ya, atau kapan saja. Ya, dia boleh tawaf 7 putaran, kemudian salat 2 rakaat. Setelah selesai, ya, mungkin istirahat sejenak, ingin tawaf lagi, boleh, ya. Dan banyak ulama mengatakan bahwa ini lebih baik daripada seorang mengerjakan umrah lebih dari sekali dalam satu safar, dalam satu perjalanan, ya. Karena kalau ini, ya, ada tuntunannya. Ya, adapun memperbanyak umrah, ya, tidak ada hadis khususnya. Kemudian yang ke-7 tawaf tahiyatul Masjidil Haram, ya. Ini bagi orang yang baru masuk ke Masjidil Haram dan ingin mengerjakan tawaf
ya, maka tawaf tersebut sebagai tahiyatul masjid al-haram baginya. Jadi tidak perlu sholat 2 rakaat, ya, cukup tawaf tersebut. Ya. Maksudnya tidak perlu sholat 2 rakaat untuk tahiyatul masjid kalau dia niatnya ingin tawaf. Ya. Dan tawafnya biasa 7 kali putaran, ya, kemudian dianjurkan sholat 2 rakaat. Namun bila ia tidak ingin tawaf, ya, jadi ketika masuk Masjidil Haram dia tidak ingin tawaf, maka tetap disunahkan baginya untuk sholat tahiyatul masjid, ya, bagaimana ketika dia masuk ke masjid-masjid yang lainnya. Nah, ini beberapa macam tawaf, ya, di sekeliling Ka'bah. Kemudian kita masuk pada permasalahan yang penting. Ya, ini permasalahan yang penting dalam tawaf. Apa itu? Yaitu syarat sah tawaf. Ya, syarat sah. Berarti kalau tidak dikerjakan tidak sah tawaf tersebut. Ya. Totalnya ada 9 poin. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "At-tawafu haula al-baiti mithlu shalah illa annakum tatakallamuna fihi. Faman takallama fihi fala yatakallam illa bi khair." Ya. Tawaf di sekeliling Ka'bah itu, ya, sama seperti salat, hanya saja kalian boleh berbicara padanya. Saat tawaf boleh berbicara. Tapi kata Rasulullah SAW, ya, maka siapa yang berbicara saat tawaf, janganlah ia membicarakan kecuali kebaikan. Jangan membahas kecuali kebaikan. Ya, dan sekiranya tidak diperlukan, maka yang terbaik adalah memperbanyak zikir, doa, ya, atau istighfar, atau demikian pula membaca Al-Quran. Kalau diperlukan, boleh, silakan. Mungkin tanya sama temannya, tadi udah berapa putaran kita, ya. Atau mungkin membahas sesuatu, lupaan sesuatu. Tadi dompet saya di mana ya? Atau intinya yang penting-penting, silakan, tidak mengapa. Ya, boleh berbicara. Tapi jangan berbicara kecuali yang baik. Adalah Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, sesungguhnya yang pertama kali dilakukan beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, sesampainya di Mekah adalah wudu. Nah, ini wudu, ya. Kemudian tawaf di sekeliling Ka'bah, ya. Nah, ini yang pertama tadi seperti sholat, yang kemudian ulama mengatakan sholat disyaratkan harus dalam keadaan suci, ya. Nah, kemudian mereka, para ulama berkesimpulan dari hadis ini disyaratkan juga harus suci, ya, dari hadas kecil, demikian pula hadas besar. Nah, kemudian di hadis Aisyah ini dikatakan apa? Sampai di Mekah yang dilakukan Rasulullah SAW adalah apa? Wudu. Nah, ini. Belum bertawaf, kemudian sebelum tawaf beliau wudu. Ya. Kemudian beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda kepada Aisyah, ya, saat dia berhalangan ketika pergi haji, dia mengatakan, "If'ali kama yaf'alul hajju ghayra alla tatufi bil baiti hatta taturi." Jadi sekiranya ada seorang wanita yang haid atau nifas, ya, saat pergi haji, maka, ya, kerjakanlah kata Rasulullah SAW, ya, kerjakanlah sebagaimana dilakukan oleh seorang yang berhaji. Ya. Orang yang berhaji mau zikir, ya, dan sebagainya, boleh. Ya. Hanya saja engkau tidak boleh tawaf di sekeliling Ka'bah hingga suci. Ya. Jadi tidak boleh tawaf di sekeliling Ka'bah kecuali dalam keadaan suci. Demikianlah pendapat mayoritas ulama, yang mereka mensyaratkan tawaf harus dilakukan dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Ini mayoritas ulama, ya, pendapat demikian. Ini merupakan isyarat, berarti ada apa? Ada khilaf dalam masalah ini. Ya. Dan ini yang lebih selamat, ya, dan yang lebih menenangkan hati. Dan dalil-dalilnya pun banyak. Ya. Ini diantara dalilnya sudah kita sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, harus dalam keadaan suci dari najis. Ya. Hadas itu sifat yang tidak tampak. Ya. Hadas, bedanya hadas sama najis. Kalau najis itu di sini maksudnya benda. Adapun hadas, ya, maka dia tidak tampak sifat pada seorang. Ya, tidak tampak kalau dilihat. Ya. Tapi sifat tersebut menghalangi dirinya dari apa? Dari ibadah-ibadah tertentu, diantaranya seperti tawaf atau demikian pula salat. Ya. Kalau salat tidak ada khilaf ya, antara ulama. Nah, kalau najis benda dia, ya, benda. Dan ini adalah, ya, pendapat mayoritas ulama dengan beberapa hadis pada poin pertama di atas, ya. Kemudian Ibnu Muflih rahimahullah mengatakan tawaf sama seperti salat pada seluruh permasalahannya, ya, selain dibolehkannya berbicara. Ya. Dalam segala permasalahannya, ya, sama hukumnya, kecuali dalam masalah berbicara. Salat tidak boleh berbicara, ya. Berbicara dengan sengaja dalam salat membatalkan salat. Adapun tawaf maka boleh, ya, namun tidak
tidaklah hendaknya tidak membicarakan atau bincangkan atau membahas hal kecuali yang baik. Ya. Nah itu yang kedua, syarat sah yang kedua. Syarat sah yang ketiga menutup aurat. Ya, menutup aurat. Dalam masalah menutup aurat, ya, ini ada riwayat dari Abu Hurairah, di mana dia berkata, ini sudah kita sampaikan pada saat itu, ya, riwayat ini. Ya. Apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Ya, beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ya, mengutusku bersama rombongan pada musim haji yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau menjadi pemimpin padanya. Itu pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Bakar dengan beberapa sahabat ya untuk ke Mekkah ya, untuk melaksanakan ibadah haji, di mana setahun selanjutnya Rasulullah SAW baru datang ke Mekkah untuk mengerjakan ibadah haji wada. Ya. Nah sebelumnya, setahun sebelumnya Abu Bakar dan Abu Hurairah dan beberapa sahabat itu pergi diutus oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian Abu Bakar itu mengutus Abu Hurairah, ya, mengutus apa? Itu agar beliau pada saat Abu Bakar menjadi pemimpin atau amir pada saat itu, amir rombongan, ya, yaitu sebelum pelaksanaan haji wada, itu setahun sebelumnya. Apa yang diperintahkan? Untuk berseru di tengah manusia pada hari Idul Adha. Karena pada saat Idul Adha orang berkumpul ramai. Ya. Apa yang disampaikan? Setelah tahun ini tidak boleh seorang musyrik berhaji dan seorang tidak boleh tawaf dalam keadaan telanjang. Ya. Orang musyrik tidak boleh masuk tanah haram, ya. Dan demikian pula tidak boleh seseorang tawaf ya dalam keadaan bertelanjang tanpa selai kain pun. Kemudian juga dari Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala bercerita, ya, dahulu seorang wanita tawaf di sekeliling Ka'bah dalam keadaan telanjang. Ya. Kemudian ia berkata, siapa yang sudi meminjamkan kepadaku pakaian, itu pakaian untuk tawaf, karena pakaian dari safarnya yang kotor, yang kemudian mereka melihat bahwa saya tidak sepatutnya tawaf dengan pakaian tersebut. Ya. Kemudian mereka mengatakan, man yu'iruni tawafan, siapa dari orang-orang yang sudi meminjamku pakaian untuk tawaf, ya. Ya ini untuk menutupi kemaluannya. Ya. Kemudian mereka itu atau wanita-wanita yang tawaf itu bersenandung, ya, al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu fama bada minhu fala uhilluhu, ya. Pada hari tampaklah sebagian aurat atau seluruhnya, ya. Apa yang tampak darinya aku tidak halalkan ya, untuk dilihat oleh orang lain. Ya. Jadi mereka melakukan tersebut ya, karena tidak memiliki pakaian yang lainnya ya untuk menutupi. Ini orang-orang apa? Jahiliyah. Nah, karena sebab inilah ya kemudian lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, kenakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Ya, dan yang paling pertama dan utama adalah pakaian yang menutupi aurat. Ya, pakaian yang menutupi aurat. Nah, ini kalau dilihat dari sebab turunnya ayat ini, ya, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas, dan beliau adalah ahli tafsir dari kalangan sahabat, ya, maka di sini berkaitan dengan masalah tawaf, ya, berkaitan dengan masalah tawaf. Wallahu a'lam. Jadi hendaknya di aurat ditutupi. Maka itu sering kita sampaikan ya, pada jamaah umroh secara khusus, ya, karena lebih sering daripada jamaah ibadah haji, ya. Atau secara umum bagi siapa saja, ya, sering kita ingatkan bahwa aurat laki-laki pusar ini termasuk aurat. Maka ketika mengenakan kain ihram ini ditutup, diletakkan di atasnya, jangan di bawah pusar. Ya, apalagi kalau seorang perutnya one pack, ya, terkadang turun ke bawah. Ini diataskan lagi, ya. Karena sekali lagi pusar itu adalah aurat. Ya. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, syarat selanjutnya dilakukan sebanyak 7 putaran sempurna. Ya. Jadi nanti ada perincian yang lainnya, tidak boleh kurang sedikit pun. Ya. Sekiranya kurang sedikit saja maka tawaf tersebut tidak sah. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan Nabi SAW ya, tiba lalu tawaf di sekeliling Ka'bah sebanyak 7 putaran, lalu salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kemudian beliau keluar menuju Safa ya, untuk sa'i. Ya, sementara ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sungguh laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian.
Nah, ini Rasulullah SAW mengerjakan apa? Tawaf di sekeliling Ka'bah sebanyak 7 putaran, tidak kurang, ya, dan tidak lebih, ya, tidak dilebih-lebihkan juga. Ya, jadi cukup 7, ya, dan sempurna. Dimulai dari Hajar Aswad dan berhenti di Hajar Aswad. Ya. Kemudian poin yang kelima, syarat sah yang kelima adalah dikerjakan pada bagian luar dari bangunan Ka'bah. Ya. Jadi benar-benar di bagian luarnya, tidak boleh masuk ke sisi dalamnya. Ya. Meskipun kalau sekarang tidak memungkinkan ya untuk masuk saat tawaf. Nah, sebagai ininya, sekiranya, bisa dilihat di layar ya, sekiranya seseorang tawaf melalui sisi dalam dari Hijr Ismail, ya, maka tidak sah. Jadi Hijr Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Ya. Sisi dalam Hijr Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Maka itu tidak boleh seseorang ketika tawaf kemudian masuk ke Hijr Ismail, kemudian dilanjut ke sana dan terus seperti itu. Ya, meskipun hanya sekali saja masuk ke situ, ya, maka tidak diperbolehkan. Ya, harus dari sisi luarnya. Karena sekali lagi Hijr Ismail itu termasuk dari bagian dalam Ka'bah. Ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku masuk ke dalam Ka'bah? Rasulullah SAW, masuklah ke Hijr, ya, sebab ia termasuk dari Ka'bah. Ya. Jadi boleh dan cukup masuk ke Hijr, ya, Hijr Ismail itu yang ada bangunan sedikit seperti busur itu ya. Ya, sebagian terkadang ketika dibuka pintunya di waktu-waktu normal, ya, non pandemi, sebagian ada yang masuk. Nah, itu termasuk dari bagian Ka'bah, ya. Ya, termasuk bagian dari Ka'bah. Dan ceritanya bahwa orang-orang jahiliyah dahulu mereka ketika membangun Ka'bah, ya, tidak memperbaiki Ka'bah, maka nafkah mereka itu kurang, ya. Dan mereka tidak mau untuk membangun Ka'bah dengan dana-dana yang tidak baik, ya. Mereka mengambil dari dana-dana yang benar-benar bersih, yang baik, yang halal, ya. Nah, ternyata kurang sehingga terjadi sebagaimana yang terjadi sekarang, ya. Sehingga terjadilah sebagaimana yang terjadi sekarang. Sebagaimana cara asalnya juga pintu Ka'bah itu kan menempel di tanah, ya. Kemudian mereka sengaja menaikkan, ya, supaya bisa menghalangi orang-orang tertentu dari masuk, ya, dan kalau ada orang-orang tertentu juga mau masuk dibolehkan, ya, dan menghalangi yang lainnya. Makanya Rasulullah SAW kan pernah bersabda, sekiranya kaummu itu tidak dekat masanya dengan jahiliyah, ya, tidak dekat dengan kekufuran, ya, niscaya aku akan bangun Ka'bah itu sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Ya, jadi tidak bulat tapi agak memanjang, ya. Jadi Hijr itu kemudian dijadikan bagian dari dalam Ka'bah, dan kemudian pintu dari Ka'bah itu pun akan diturunkan, ya. Tapi Rasulullah SAW ternyata tidak mengerjakan, ya, untuk menghindari kalimat-kalimat, ya, atau komentar-komentar yang tidak baik dari orang pada saat itu. Padahal beliau, ya, subhanallah, beliau memiliki kekuasaan, ya, pada saat itu, ya. Tapi ternyata beliau SAW tinggalkan. Baik. Itu poin kelima. Poin keenam, dikerjakan secara tertib dengan menjadikan Ka'bah di sisi kiri, ya. Jadi berputar sebagaimana yang kita ketahui, ya. Jika dilakukan kebalikannya dengan menjadikan Ka'bah di sisi kanan orang yang tawaf, maka tawaf tersebut tidak sah. Ya, jadi berkeliling, ya, sebagaimana kita tahu, ya. Kiranya dibalik, ya, maka tidak sah tawafnya. Kemudian yang ketujuh, dimulai dari Hajar Aswad, ya, sejajar dengannya dan diakhiri dari tempat yang sama untuk setiap putarannya. Jadi dimulai dari Hajar Aswad, kemudian sampai ke Hajar Aswad lagi dihitung 1, ya, sampai situ lagi 2, 3, dan seterusnya. Pada hadis Jabir, ada hadis Jabir yang paling panjang yang diriwayatkan oleh Muslim, ya. Beliau mengatakan, saat kami tiba di Ka'bah, ya, bersama Rasulullah SAW, beliau mengusap Hajar Aswad, ya, lalu berlari-lari ke situ sebanyak 3 kali dan berjalan sebanyak 4 kali.
Nah, ini mengusap Hajar Aswad. Ini berarti memulai dari situ. Ya, ini maksudnya memulai dari situ. Ya. Kemudian ini ada keterangannya, hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memulai tawaf dari Hajar Aswad. Ya. Dan kita tahu sekarang ada tanda lampu neon warna hijau ya. Kemudian poin ke-8, ya, syarat selanjutnya, dilakukan secara terus-menerus hingga selesai tanpa diputus dengan aktivitas lain. Ya. Maksudnya aktivitas lain yang tanpa udzur. Ya. Kalau tanpa udzur memutus maka tidak boleh. Ya. Kalau ada udzur maka boleh. Nah, penjelasannya, sekiranya seorang memutus tawaf lama tanpa ada alasan syar'i, maka ia memulai kembali ya, dari putaran pertama. Ya. Seorang dia tawaf 2 kali. Ya. Kemudian santai dia keliling ke daerah mana gitu ya. Kemudian setelah beberapa saat kembali lagi. Ya. Nah, ini belum selesai dan dia harus mengulang dari awal lagi. Ya. Demikian pula bila batal wudhunya menurut pendapat yang sahih. Ya. Jadi sekiranya seseorang batal wudhunya, ya, maka dia memulai dari putaran pertama lagi. Sekiranya sudah 6 putaran, ya, kemudian batal wudhunya, maka dia wudhu kembali dan memulai dari yaitu putaran yang pertama. Ini menurut pendapat yang sahih, menunjukkan ada pendapat lain yang 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 menjelaskan itu dilanjutkan langsung. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tawaf secara terus-menerus hingga selesai. Ya, ini yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ini termasuk udzur syar'i di sini, ya, alasan syar'i. Bila tiba waktu salat fardu atau salat jenazah, maka ia ikut mengerjakan salat tersebut, kemudian melanjutkan tawafnya kembali dari tempat yang sama saat ia memutus tawafnya, dan tidak perlu memulainya kembali dari Hajar Aswad. Kalau salat 5 waktu, ya dia harus berhenti, ya, kemudian harus mengerjakan salat 5 waktu, ya, atau mungkin contohnya mungkin waktu salat yang berdekatan asar, maghrib, isya, ya, bisa jadi seorang karena ramainya atau sehingga mendapatkan 3 waktu salat. Atau terkadang seorang kalau di pagi hari, ya, dia mendapatkan waktu zuhur, ya, atau bisa jadi mungkin zuhur dan asar. Intinya ketika mendapatkan waktu salat, ya, maka dia berhenti untuk salat. Berhenti untuk salat. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, dia lakukan atau lanjutkan tawaf tersebut dari tempat yang sama. Ya. Tidak mengulangi dari Hajar Aswad lagi, dan tidak perlu menghitung dari hitungan pertama lagi. Ya. Tapi dia ketika contohnya sudah 3 putaran, ya, kemudian sampai Maqam Ibrahim, contohnya, ya, kemudian salat zuhur, ya, maka dia memulai dari Maqam Ibrahim tersebut. Ya. Kalau salat jenazah, secara hukum asalnya sunnah, dia boleh mengerjakan, boleh tidak. Tapi keutamaannya begitu besar, ya. Orang yang mengerjakan salat jenazah, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar 1 qirat. Ya. Qirat itu seperti gunung Uhud, ya, atau lebih besar lagi. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, bila sangat kelelahan saat tawaf, ya, tidak mengapa beristirahat. Ya. Orang mungkin sangat kelelahan. Ya. Mungkin orang yang malam tidak bisa tidur di bis, ya. Kemudian dia pas tawaf saking ramainya dapatnya di lantai 2, ya. Tidak di lantai dasar yang di piringan Ka'bah, ya. Di atas itu kan lumayan jauh. Ya. Apa mungkin paling atas lagi, ya. Paling atas lagi, yang panas, atapnya tidak ada lagi kecuali beratapan langit, ya. Di siang hari lagi, lelah dia, ya. Lelah, ya. Maka boleh dia istirahat saat untuk mungkin minum, mengambil zam-zam, ya. Selanjutnya dilanjutkan lagi dari tempat tersebut. Ini ada uzur berarti, sangat kelelahan. Kalau lelah biasa, ya, semua orang yang tawaf pasti kelelahan, ya. Adapun yang terakhir, ke-9, ya, adalah niat, ya, harus niat. Tidak boleh seorang tawaf kecuali harus dengan niat. Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kalau sekiranya orang ada yang sekedar nemani saja temannya, dia khawatir ketika nunggu di tempat tertentu mungkin hilang sebagaimana, sudah kami ikut saya saja. Kemudian dia tidak ikut tawaf, ya, dia ikut tawaf tapi tidak ada niat, ya, maka tidak dihitung sebagai niat tawaf, ya. Mungkin seorang bisa jadi dia mengejar orang yang punya utang. Nah, ini
balada utang ya, mengejar orang yang utang. Yang utang ini orangnya tawaf, ya. Dia ramai kejar dia pelan-pelan ya. Sampai 7 putaran tidak ketemu ya. Ini tidak ada niat tawaf, berarti ya bukan berpahala tawaf baginya ya. Intinya harus dengan niat. Dan niat maksudnya adalah keinginan di dalam hati untuk mengerjakan tawaf. Kalau seorang umroh ya, kemudian berihram dari miqat ya, kemudian dia menuju Masjidil Haram ya, pasti punya niat untuk apa? Untuk tawaf ya. Setelah itu dia ada niat untuk sa'i. Nah, itu niat ya. Itu niat. Tidak ada lafaz-lafaz tertentu. Nah, ini syarat sah tawaf ya. Syarat sah tawaf. Kalau kita perhatikan ya, di sini tidak ada bacaan-bacaannya ya. Jadi kalau terpenuhi semua itu dan dia hanya diam saja keliling itu, ya, maka tidak mengapa, sudah sah. Ya. Maka sudah sah. Dia tidak membaca zikir ini, tidak membaca zikir itu, tidak membaca doa ini, tidak membaca doa itu, tidak juga membaca Al-Quran. Ya. Yang jelas ada niatnya, terpenuhi 9 syarat tersebut, syarat sah tersebut, ya dia hanya jalan keliling seperti itu, maka kita katakan sah. Ya. Maka sah, karena terpenuhi syarat sah tawaf. Nah, selanjutnya para jamaah wa iyyakum, kita akan sampaikan ya tata cara tawaf ya. Nah, ini tata caranya. Sesampainya di tempat tawaf ya, orang memutuskan talbiyah sebelum mengerjakan tawaf ya. Jadi ini menunjukkan bahwa talbiyah itu terus dibaca sampai sebelum mengerjakan tawaf. Ini bagi orang yang umroh. Yang hendak umroh. Selanjutnya menuju Hajar Aswad hingga sejajar dengannya. Ya, kita tahu neon lampu hijau. Ya, menghadapnya ini maksudnya menghadapnya, mendatanginya ketika memungkinkan ya. Mengusap dengan tangan kanan lalu mencium Hajar Aswad tersebut ya. Jadi Hajar Aswad dicium, diusap dengan tangan kanannya, kemudian dia cium juga. Ya, selain diusap dengan tangan kanan, dia cium juga. Dan itu bila memungkinkan ya. Ia tidak boleh mengganggu, mendesak atau mendorong orang lain demi sekadar untuk menciumnya ya. Saat mengusap ya, dia mengucapkan bismillahi wallahu akbar atau minimal Allahu akbar ya. Dan kalimat ini ya, ini hukumnya apa? Sunnah ya. Tidak wajib. Jadi seandainya dia berputar, dia tinggalkan kalimat ini pun sah ya. Ada 4 tata cara saat di hadapan Hajar Aswad. Pertama, mengusapnya dengan tangan, ya, diusap dengan tangan kanan, ya. Kemudian menciumnya, Hajar Aswad dicium, dan bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar atau Allahu akbar saja. Ya. Bila tidak bisa, maka mengusapnya dengan tangan kanan dan mencium tangan tersebut. Ya. Jadi diusap, kemudian dicium tangan tersebut. Ya. Dan tentu dengan bertakbir juga. Bila tidak bisa, ya, maka mengusapnya dengan tongkat dan mencium tongkat tersebut. Jadi seorang sambil membawa tongkat ya, maka dia dia tempelkan tongkat tersebut ya, kemudian dicium tongkat itu ya. Dan bila tidak bisa semuanya, dan ini realita yang sekarang ya, di mana tidak mudah untuk mencium. Bila tidak bisa, maka cukup berisyarat dengan tangan kanan ya, berisyarat dengan tangan kanan ya, dan bertakbir Allahu akbar atau bismillahi wallahu akbar. Dan tidak perlu mencium ya tangan tersebut. Mengapa? Tidak ada tuntunannya, tidak ada riwayat sahihnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini poin yang keempat ini yang bisa kita lakukan di saat sekarang ini. Ya, tidak mudah untuk mencium. Selanjutnya ia berjalan mengitari Ka'bah dengan menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Memang sudah lewat tadi ya sebelumnya. Disunahkan bagi laki-laki untuk melakukan ramal atau berlari-lari kecil ya, dari Hajar Aswad hingga kembali lagi di Hajar Aswad. Ya, jadi dari Hajar Aswad sampai di Hajar Aswad lagi. Ini pendapat sebagian ulama ya. Kapan itu? Pada 3 putaran pertama tawaf umrah atau tawaf kudum. Ya. Kalau tawaf umrah tahu ya. Kemudian tawaf kudum ini apa? Pada ibadah haji. Ya. Adapun berjalan antara rukun Yamani hingga Hajar Aswad hanya dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada umrah qadha. Ya. Jadi maksudnya memang sebagian, atau kita baca dulu bawahnya. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal tersebut dikerjakan hanya dari Hajar Aswad hingga rukun Yamani. Ya. Sedangkan dari rukun Yamani hingga Hajar Aswad ya berjalan seperti biasa. Nah memang sebagian ulama ada yang berpendapat demikian.
Ada yang berpendapat dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad terus, berarti tidak berhenti kecuali setelah selesai 3 putaran. Ada sebagian yang berpendapat bahwa dimulai dari Hajar Aswad, kemudian berhenti di Rukun Yamani. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, kemudian berjalan santai. Dan ada kisah ya, berkaitan dengan masalah ini. Ya. Dan untuk sekarang pun tidak mudah ya di tengah pandemi. Ya, tapi sekiranya orang ingin melakukan dan memungkinkan, ya, maka boleh. Ya. Adapun untuk wanita, ya maka tidak ada sunnah ramal tersebut dengan kesepakatan para ulama. Allah. Jadi ini hukumnya sunnah juga, ya, tidak sampai wajib. Kemudian poin keempat, melakukan ittiba. Apa itu ittiba? Itu dengan cara meletakkan ya tengah kain ihram. Ya, tengah kain ihram, menganggap saja tengah kain ihram ya. Kita tahulah ya. Ya, mana tadi? Tengah kain ihram di bawah ketiak tangan kanan ya. Jadi di bawah ya. Kemudian meletakkan kedua ujungnya, ini kedua ujung sini ya, di atas pundak kiri. Jadi letakkan di pundak kiri ya. Sehingga pundak kanan terbuka dan pundak kiri tertutup. Nah, ini juga hukumnya apa? Sunnah ya. Ini hukumnya sunnah. Kiranya orang lupa ya atau mungkin kebalik, tidak mengapa ya, tidak berdosa dia. Ya. Kemudian tawaf dilakukan di luar hijr Ismail, demikianlah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi sudah kita sampaikan. Ya. Tidak boleh masuk ke hijrnya. Kemudian poin ke-6, apabila tiba di rukun Yamani, dianjurkan untuk mengusapnya dengan tangan. Ya. Nah, jadi selain Hajar Aswad, yang dianjurkan untuk diusap adalah rukun Yamani. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, inna mathahuma yahuttanil khataya. Sesungguhnya mengusap keduanya, yaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani, ya, itu dapat menggugurkan dosa-dosa. Ya. Dapat menghapuskan dosa-dosa. Adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW dahulu tidak mengusap ya, dari bagian Ka'bah, melainkan hanya Hajar Aswad dan rukun Yamani. Dan untuk rukun Yamani hanya diusap saja ya. Sekiranya mengusap rukun Yamani sambil mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar, maka lebih baik ya. Ada riwayat kalau tidak salah dari Abdullah bin Umar ya. Jadi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar. Namun ya, tidak dianjurkan untuk menciumnya. Jadi cukup diusap, tidak dicium, demikian pula tidak diusap dan dicium, tidak ya. Bila tidak bisa mengusap dengan tangan, maka dilewati dan tidak perlu berisyarat atau bertakbir saat sejajar dengannya. Ya. Adapun tata cara mencium dengan tangan, isyarat, itu hanya Hajar Aswad. Ya. Rukun Yamani hanya diusap. Kalau memang tidak bisa, ya sudah. Dan kedua hal ini, ya mengusap tersebut termasuk amalan tawaf. Ya. Bukan hanya datang kemudian mencium, kemudian selesai. Ya. Nah, ini kami tidak ada ibadah seperti itu. Jadi mencium ya, atau mengusap untuk Hajar Aswad dan rukun Yamani itu saat mengerjakan tawaf. Ya, sekiranya mungkin seorang sekali bisa, ya, selanjutnya tidak bisa pun tidak mengapa. Ya. Nah, kemudian disunahkan di antara rukun Yamani hingga Hajar Aswad untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, karena ini yang didengar oleh Abdullah bin Sa'ib ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi memperbanyak dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Rukun Yamani adalah sisi terakhir ya, sebelum Hajar Aswad. Ya. Ada pun dua rukun sisanya itu namanya rukun Syami ya, dua rukun Syami. Kemudian setiap kali melewati Hajar Aswad ya, maka amalkan poin pertama di atas yang sudah lewat tadi ya, nanti kita jelaskan. Dan setiap kali melewati rukun Yamani, maka amalkan poin 6 di atas. Ya. Maksudnya poin pertama tadi, ada 4 keadaan tadi di hadapan Hajar Aswad, ya, dengan mengusap ya, atau menyentuh, kemudian dicium, ya, dan Bismillahirrahmanirrahim kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka cukup diusap, kemudian dicium tangannya. Kalau tidak memungkinkan, dan kemudian seorang memegang tongkat, maka dengan tongkat ya, atau kayu atau apa, ya, mungkin seorang membawa payung gitu ya, tempelkan payung tersebut, kemudian dicium ya. Dan kalau tidak bisa, maka dengan isyarat yang kemudian tangan tidak perlu dicium. Dan setiap isyarat itu mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar atau Allahu akbar saja ya. Adapun kalau setiap di rukun Yamani maka cukup mengusap ya. Kalau ditinggalkan maka itu pun tidak
mengapa ya. Dan memang tidak mudah untuk melakukan hal ini ya. Kemudian saat tawaf dianjurkan untuk memperbanyak zikir, doa dan istighfar ya dengan perlahan, dengan sir tanpa dikeraskan. Bagian dari kaum muslimin ya, mereka beribadah mengganggu orang lain dengan mengeraskan doa, mengeraskan bacaan. Ini sangat mengganggu ya. Sangat mengganggu. Sekiranya itu dilakukan sendiri kemudian keras saja itu mengganggu, lalu bagaimana ketika dilakukan secara jamaah ya. Dia melakukan dua kesalahan di situ ya. Pertama dikeraskan, yang kedua secara berjamaah yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW atau para sahabat. Ya. Ia juga boleh membaca Al-Quran. Ya. Ia tidak boleh mengganggu, mendesak, menyakiti atau mendorong orang lain. Orang mau baca Al-Quran boleh, ketika bertepatan dengan sore hari mau baca zikir sore boleh, ketika bertepatan dengan pagi hari mau baca zikir pagi boleh juga. Ya. Tidak ada zikir dan doa khusus saat tawaf. Ya. Selain poin ketujuh tadi. Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, antara rukun yamani hingga Hajar Aswad ya. Doa-doa dan bacaan-bacaan khusus untuk setiap putaran ya 1 sampai 7 tidak ada tuntunannya ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian dari travel di Indonesia ini banyak mereka ya, memiliki bacaan-bacaan tertentu. Putaran pertama ada bacaan ini, putaran kedua ada bacaan itu, putaran ketiga ada bacaan lainnya dan seterusnya. Ya. Ini hal semacam ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dia mau baca doa apa saja dan akhirat, boleh istighfar, ya, boleh zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, atau demikian pula sambil membaca Al-Qur'an ya, maka itu adalah boleh ya. Mengkhususkan sesuatu yang tidak ada kekhususan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka terlarang ya. Seakan-akan seorang kurang puas dengan petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai tawaf ya, kenakan kembali kain ihram sebagaimana sebelumnya, itu dengan menutup kedua pundaknya ya, khususnya pundak yang kanan yang awalnya terbuka. Selanjutnya ia kerjakan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim meskipun ada jauh jaraknya ya. Kalau bisa dekat alhamdulillah ya. Namun biasanya kalau sekarang ini tidak diperkenankan. Di hari-hari biasa terkadang tidak mengapa ya. Bisa dekat dengan menjadikan makam Ibrahim antara dirinya dengan Ka'bah ya, maka silakan. Kalau tidak bisa maka dia menjauh ya. Jadi boleh dia melakukan meskipun jaraknya jauh dari Ka'bah. Jika tidak memungkinkan maka silakan sholat di mana saja dari Masjidil Haram ya. Boleh dia sholat di tempat mana saja. Dan kalau di tengah pandemi ya, sebagaimana yang diketahui oleh teman-teman yang sudah umroh, para jamaah yang sudah umroh, maka diberikan tempat tertentu ya, disediakan tempat tertentu. Carilah tempat yang tidak dilewati oleh orang-orang. Dianjurkan baginya untuk membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Ya, jadi cari tempat yang tidak dilewati orang. Sekiranya ada orang kemudian mau lewat di depannya, dia tahan, jangan boleh. Ya. Jangan boleh. Kemudian selanjutnya dianjurkan baginya untuk meminum air zam-zam ya, dan mengguyur kepalanya dengan air tersebut. Ya. Sebagaimana diceritakan oleh Jabir radhiyallahu taala anhuma ya, pada hadis panjang yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Jadi Jabir menceritakan Rasulullah SAW kemudian minum zam-zam, wasabba ala ra'sihi, dan beliau mengguyur air zam-zam itu di atas kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah selesai, ya, sebagaimana dianjurkan baginya untuk kembali ke Hajar Aswad lalu mengusapnya bila memungkinkan. Ya. Jadi kalau memang memungkinkan dia kembali ke Hajar Aswad kemudian mengusapnya. Ya. Dengan demikian selesai. Ya, selesai. Tawaf yang dilakukan. Nah, kalau kita perhatikan para jamaah azanillahu wa iyyakum, dari semua ini yang terpenting adalah syarat tawaf 9 poin sebelumnya. Ya, dan dari 9 poin tersebut tidak ada bacaan-bacaan tertentu. Ya. Jadi sekiranya seorang dia hanya berkeliling saja dan dia diam, ya, selama 9 poin tersebut dipenuhi, ya, maka tawafnya sah. Ya, maka tawafnya sah. Wallahu ta'ala alam. Nah inilah para jamaah sekalian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini dari permasalahan penting seputar tawaf. Ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallama tasliman katsira.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. Insyaallah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini ada pertanyaan masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya bagi laki-laki yang lupa ittiba pada saat tawaf? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Sudah terjawab tadi ya sebenarnya, mungkin pertanyaan disampaikan sebelum kita bahas ya. Jadi tidak mengapa. Jadi seorang ketika mengenakan pakaian biasa tidak mengapa ya, karena hukumnya itu sunnah ya. Meskipun setelah kita tahu bahwasanya itu sunnah, ya, hendaknya kita mengerjakan. Tapi kembali kepada satu hal, ketika dia tidak tahu atau belum tahu tuntunannya, atau demikian pula hal yang kedua karena lupa ya, maka tidak mengapa ya. Bagaimana sudah dijelaskan. Wallahu ta'ala alam. Ini kayaknya ada pertanyaan yang agak melenceng Ustaz. Bacakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Afwan Ustaz, sedikit melenceng dari topik pertanyaan. Tadi dijelaskan bahwa Ka'bah yang sekarang berbeda dari bentuk asalnya yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Rasulullah mengetahuinya tapi dibiarkan. Ini terkadang dijadikan hujah untuk membiarkan adat istiadat di suatu daerah seperti kenduri kematian, 7 bulan kehamilan dan tahlilan dan sebagainya. Mohon penjarahannya Ustaz. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Insyaallah. Tidak melenceng juga sebenarnya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung disebut nih berapa amalannya ini. Pertanyaannya ngeri juga ya. Baik. Memang banyak di tengah masyarakat kita dari amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya di dalam Islam yang sudah mendarah daging di tengah mereka yang menjadi adat istiadat dan seterusnya ya. Yang kemudian biasanya orang yang mungkin dianggap pintar dari mereka ya, itu mencari-cari dalil, mencocokkan dengan dalil-dalil tertentu ya. Nah, ini cara berdalil seperti ini keliru ya. Jadi cara beragama itu caranya adalah pelajari dalilnya, kemudian baca kesimpulan dari ulama ya. Dari situ kemudian kita akan tahu ilmunya. Bukan lihat di tengah masyarakat ya, dari amalan-amalan kemudian cari dalil untuk mendukungnya ya. Kalau mencari tahu ilmunya ya, kemudian untuk bersikap, maka ini benar. Tapi yang menjadi kesalahan dan ini banyak dilakukan adalah dia mencari dalil-dalil meskipun dipaksakan agar bisa mendukung dari amalan-amalan tertentu ya. Makanya di antara ciri ya, dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu ya, itu adalah memutuskan ya, hal-hal tertentu baru cari dalilnya ya. Adapun ahlus sunnah wal jamaah dalam beragama adalah pelajari dalilnya ya, baru simpulkan apa yang ada dari dalil tersebut ya. Nah, kemudian kesimpulan itulah yang dipegang. Yang semakin ke sini semakin banyak kan dari fatwa-fatwa atau penjelasan yang menyimpang nyeleneh ya, dalam masalah agama, sampai bunga bank dibolehkan ya, riba dibolehkan ya, sampai ada yang zina, naudzubillah, yang jelas-jelas dosa besar, riba juga dosa besar ya, dibolehkan ya, dengan kemudian mencari ya, dalil-dalil tertentu ya untuk mendukung pendapatnya. Nah, ini kesalahan ya. Jadi sekali lagi beragama kita itu adalah mempelajari dalil baru simpulkan ya. Bukan tahu ada kasus dipelajari untuk mendukung kasus tersebut. Itu namanya mengikuti hawa nafsu ya. Jadi yang benar sekali lagi pelajari dalilnya kemudian simpulkan ya. Ada suatu kasus pelajari dalilnya ya. Kemudian ternyata dalilnya ini bagaimana? Apakah mendukung kasus itu atau tidak? Kalau mendukung ya berarti boleh. Kalau tidak mendukung berarti tidak boleh. Nah, adapun dalam masalah ini ya, dalam masalah yang disampaikan ini sejarah tentang pembangunan Ka'bah
ini tidak ada kaitannya dengan amalan, ya. Tidak ada kaitannya dengan amalan-amalan tertentu, ya. Jadi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan hal tersebut, ya, itu karena suatu kemaslahatan. Dan dalam beberapa hal yang lainnya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membiarkan beberapa hal tertentu itu pun karena suatu kemaslahatan, ya. Coba kita lihat beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang-orang tertentu yang protes, ya, di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bolehkah aku izinkan saya memenggal lehernya, ya, yang secara perbuatannya, ya, itu adalah tentu penghinaan terhadap agama atau terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak diperbolehkan, ya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak mengizinkan, ya, biarkan, ya, supaya orang-orang tidak mengatakan bahwa saya Muhammad membunuh sahabatnya, ya. Banyak orang-orang munafik, ya, itu dibiarkan, ya. Tidak, Rasulullah SAW tahu siapa orang-orangnya. Sebagaimana Hudzaifah ibnul Yaman, bagaimana beliau adalah sahabat dari rahasia Rasulullah SAW pun tahu, ya. Ya, namun Rasulullah SAW biarkan, ya. Nah, ini akan ada banyak kemaslahatan yang diambil dari hal tersebut, ya. Nah, adapun dalam masalah ini kemudian dikiaskan atau dijadikan dalil, ya, untuk menghukumi kegiatan atau suatu perbuatan, ya, perbuatan ini yang lebih kompleks lagi atau lebih secara umum lagi, ya, dari yang disebutkan oleh penanya tadi, ya, yang sudah mendarah daging atau menjadi kebiasaan atau adat istiadat di tengah masyarakat, kemudian itu berarti dibolehkan, dibiarkan, ya, maka ini tentu tidak sesuai, ya. Karena banyak dari adat istiadat, ya, kebiasaan di tengah masyarakat itu yang tidak berkesesuaian dengan dalil, ya. Makanya ada kaidah al-adah muhakkamah, ya. Adat bisa diambil sebagai hukum, ya, itu selama tidak bertentangan dengan syariat, ya. Selama tidak berseberangan dengan dalil-dalil. Ketika berseberangan, ketika tidak sesuai dengan tuntunan syariat, ya, maka tidak boleh, ya. Ya, contohnya mungkin banyak. Bagi orang Jawa, ya, ada wanita dengan mengenakan kemben contohnya, atau orang Papua yang mengenakan koteka, ya, ini sudah menjadi kebiasaan di sana, dan banyak dari daerah-daerah yang lainnya, ya. Kemudian kita jadikan hal semacam ini, jadikan ketika itu sudah menjadi kebiasaan kemudian dibolehkan, ya, tidak, ya. Makanya diperhatikan bagaimana aurat muslimah, ya, di dalam Islam, yang kemudian dibahas dalil-dalilnya, ya, ternyata demikian baru disimpulkan, tidak dilihat realitanya kemudian dicari dalil untuk mendukungnya, tidak, tapi dicari dalil, dipelajari, ya, kemudian bagaimana kesimpulannya dari perbuatan atau dari kasus tersebut, ya. Kalau sesuai dengan tuntunan, ya, silakan. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan, maka kita tidak boleh mengerjakannya, ya. Wallahu ta'ala alam. Dan ini mencakup banyak hal, ya, dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah masyarakat, ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, syukran jazakallah khairan Ustaz. Karena tidak ada lagi pertanyaan yang masuk, silakan tutup Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Baiklah para jamaah sekalian, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Semoga menjadi pahala, bagi kita berbuah pahala, ya. Bagi kita semuanya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiri, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi